Setelah semuanya, akhirnya Rasulullah SAW balik dengan para sahabat menuju kota Madinah. Ya. Sampai ketika mereka tiba di suatu tempat namanya Qura'il Ghamim antara Mekah dan Madinah, ya, maka turunlah firman Allah surat Al-Fatah, Inna fatahna laka fathan mubina. Al-Fatah artinya kemenangan. Maknanya sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Rasulullah kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata ini maksudnya apa? Bukan Fatu Makkah. Maksudnya adalah Hudaybiyah. Hudaybiyah ini kemenangan yang nyata. Kelihatannya kalah, kelihatannya mengalah, tetapi ternyata di balik itu banyak kemenangan, ya. Allah turunkan ayatnya yang banyak. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kami berikan kepada engkau kemenangan yang nyata agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang, dan Allah menyempurnakan nikmat bagimu, ya, dan Allah menunjukkan kepada engkau jalan yang lurus. Wa yansurukallahu nasran aziza, dan Allah akan menolong engkau dengan pertolongan yang kuat. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati kaum mukminin agar bertambah iman mereka, ya. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah memiliki pasukan-pasukan langit dan bumi. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijak. Perhatikan, Allah Maha tahu, Maha bijak. Keputusan Allah yang Allah perintahkan kepada Nabi untuk melakukan perjanjian Hudaybiyah itu dibangun di atas ilmu Allah dan dibangun di atas kebijakan Allah. Kemudian Allah berfirman, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat. Agar Allah masukkan kaum mukminat jannatin tajri min tahtihal anhar. Kepada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka kekal dalamnya, wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, dan Allah akan ampuni dosa-dosa mereka, wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima, dan itulah kemenangan yang besar. Maka Rasulullah SAW bacakan ayat ini kepada Umar bin Khattab agar Umar tenang bahwasanya Hudaybiyah itu adalah kemenangan. Itu adalah kemenangan, ya. Maka ketika itu Umar berkata, "Ya Rasulullah, awa fathun huwa?" Ya Rasulullah, Hudaybiyah ini perjanjian yang seperti ini, inilah kemenangan. Kata Rasulullah SAW, "Na'am, benar ini kemenangan." Maka akhirnya Umar pun tenang, kembali dengan tenang, ya. Tadinya mungkin ada gerundel, tapi dia tenang karena ternyata ini adalah kemenangan, ya. Baik, di antara bukti bahwasanya perjanjian Hudaybiyah adalah kemenangan, perhatikan di sini. Pertama, ketika Rasulullah SAW pergi ke Hudaybiyah, jumlah pasukan berapa? 1.400 orang. Artinya jumlah pasukan kaum muslimin ketika perang Khandaq paling banter 3.000 orang. Perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Tahun 6 Hijriah berangkat Nabi 1.400 orang. Ya, tapi pasukan seluruh kaum muslimin sekitar 3.000. Taib. Kapan Fatu Makkah? Fatu Makkah 2 tahun kemudian. Perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Fatu Makkah 8 Hijriah. 8 Hijriah, 2 tahun. Tapi ketika Fatu Makkah di bulan Ramadan, Rasulullah SAW keluar bawa pasukan 10.000. Berarti bertambahnya kaum muslimin sangat cepat dalam 2 tahun, bertambah sekitar 6.000 sampai 7.000. Yang tadinya Nabi berdakwah selama 13 tahun di Mekah, sama 6 tahun 13 tahun di Mekah, 6 tahun di Madinah, yaitu sekitar 19 tahun, maksimal cuma 3.000 kaum muslimin. Laki-laki. Namun ketika Fatu Makkah 2 tahun kemudian jadi 10.000, berarti tambah 7.000-an orang dalam waktu 2 tahun. Mengalahkan 19 tahun 19 tahun yang cuma 3.000. Ini menunjukkan perjanjian Hudaybiyah adalah kemenangan yang nyata. Kenapa bisa demikian para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika dalam kondisi damai, orang-orang musyrikin boleh ke Madinah, orang Madinah boleh pergi ke Mekah, mereka diskusi. Mereka mungkin selama ini tertekan dengan Quraisy, tetapi ketika perjanjian damai, orang bisa mendengar Islam dengan tenang, itu lebih baik, ya. Itu lebih baik. Oleh karenanya sekarang ini banyak sekali orang-orang masuk dalam Islam di luar negeri. Tidak bisa dibendung. Di Eropa, di Inggris, di Amerika, mereka bisa mencerna Islam dengan tenang. Mereka bisa cerna, mereka bisa nilai. Dan itu yang terjadi di zaman Nabi SAW. Dalam waktu 2 tahun terjadi interaksi luar biasa. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Sehingga ketika Nabi perang menyerang kota Mekah, Nabi bawa 10.000 orang. Dan ini menunjukkan Hudaybiyah memang kemenangan. Kemudian juga ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah sampai 8 Hijriah, Nabi punya musuh bebuyutan yang parah, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka kabur ke Khaybar dan mereka sering bikin onar di Khaybar. Nabi perlu menyerang mereka, memberi pelajaran kepada mereka. Kalau ternyata Nabi belum damai dengan orang-orang musyrikin, repot. Orang musyrikin bisa bantu orang-orang Yahudi dengan persenjataan. Tapi karena Nabi sudah perjanjian damai dengan orang Quraisy, maka Nabi ketika menyerang Khaybar
orang Quraisy tidak ganggu. Sudah antara Nabi dengan Khaybar, dan akhirnya Khaybar dikuasai oleh kaum muslimin, dan itulah negeri yang sangat sangat subur. Ini semua menunjukkan bahwasanya perjanjian Hudaybiyah adalah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala.